Ya, oke guys. Balik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Kamis 27 Juli 2023. Ya, ISG tadi tertutup minus 0,5% ya. Apakah ada hubungannya dengan Fed hari ini naikin suku bunga 25 basis point? Mungkin ada. Ya, tapi at least ternyata reaksinya nggak terlalu seperti yang ditakutkan. Nah, sekarang gue mau bahas ya, guys. Ke depannya ini gimana ya? Soal Fed ini dia naikin lagi 25 dan jadi sekarang dia udah naikin jadi suku bunga Fed tuh di sekitar 5,25 sampai 5,5 ya persen sekarang. Ya, suku bunganya Fed ya Amerika nih punya suku bunga. Kita ada di berapa, John? Ya, Bos. Ya, kita ada di 5,75%. Nah, artinya apa nih? Artinya sekarang suku bunga Fed Amerika ini udah deket sama suku bunga kita. Kalau kita nggak naikin ke angka 6 ya, minimal 6% atau 6,25, takutnya orang pada lari nanti ke Amerika naruh duitnya sehingga kasar bodohnya itu rupiah kita melemah, dolar menguat dan nggak bagus buat ekspor impor gitulah kasarnya ya. Buat lo yang nggak ngerti, ini dasar aja gue jelasin sedasar-dasarnya segampang-gampangnya. Jadi biasanya kalau udah deket gini, ini nanti BI itu akan naikin supaya menjadi 6%. Mungkin naikin 25 ya. Atau mungkin bisa juga 6,25. Nah, tergantung aja, tergantung lihat pasar reaksinya gimana. Jadi ini kemungkinan ya, kemungkinan besar ya. Kemungkinan nggak pasti 100% BI bakal naik. Efeknya apa tuh, John? Ya, efeknya apa, Bos? Efeknya ini buat lo yang ngambil cicilan kreditan sama bank ya, kayak KPR gitu ya, ya siap-siap bakal naik lagi. Jadi kalau lo yang ngambil KPR ngira 14% itu udah gede, nggak itu bisa naik lagi. Ya, itu. Di zaman SBY dulu pernah 2005 tuh suku bunga kita nggak salah sempat tembus 12% atau 11% lah. Itu bunga KPR floating tuh tembus sampai 20% loh, Bos. Pernah tuh, Bro, guys ya. Tembus sampai 20%. Lu gua nggak kebayang deh orang biar KPR tuh 20% tuh lu ngos-ngosannya kayak apa gitu. Jadi kalau ini nanti BI naikin lagi ke sini ya, nanti siap-siap yang ambil KPR. Ya, akan naik lagi. Kenapa sih ini harus dinaikin ya guys ya? Heeh. Karena tuh ceritanya begini guys, ini kan data inflasi US ya. Sebelum COVID, ini data inflasi Amerika ya guys. Sebelum COVID, ini kan sebelum COVID nih. Inflasi Amerika tuh stabil di 2%. Stabil lah. Kadang-kadang turun ya. Pokoknya stabil selalu 2%. Ini yang pengen diincer sama Amerika ya, sama US. Inflasi 2%. Sekarang inflasi Amerika masih sekitar di angka range 3%. Jadi waktu di COVID kan daya beli terpukul ya, daya beli terpukul makanya inflasinya dia sempat minus, ya, malah deflasi. Supaya masyarakat daya belinya terangkat saat COVID, dicetaklah uang sebanyak-banyaknya. Kita juga cetak uang, cuman cetak uang kita nggak sebanyak US. US itu mencetak saat itu 3 triliun dolar. Buset dah lu nggak bayang 3 triliun dolar tuh kayak apa. Ya. Saat dia kenapa dia harus cetak? Karena kan masyarakat nggak belanja nih. Ada yang dipecat segala macam di US ya. Sehingga menimbulkan turun di sini. Ya, ini yang mau diangkat pemerintah supaya tidak terjadi deflasi. Setelah deflasi kan nanti kan krisis ya. Kalau harga pada turun terus krisis, resesi nanti depresi loh. Dulu Amerika pernah tuh the Great Depression nggak usah 10 tahun lebih. Waktu mata uangnya masih di backup sama emas ya. Tapi karena udah nggak di backup emas lagi, mereka bisa cetak uang. Dicetak uang lah di sini. Mulai ada peningkatan nih ya. Peningkatan masih di sekitar 1%-an. Ya. Saat itu memang nggak inflasi, inflasi nggak kelihatan karena apa? Supply-nya itu turun, permintaan kan turun ya. Jadi banyak
banyak perusahaan atau pabrik-pabrik tuh nurunin produktivitasnya jadi setengah lah, mungkin 50%, sehingga meskipun dengan jumlah uang yang beredar, jadi masyarakat juga tetap belanjanya nggak banyak, jadi inflasinya nggak ketahuan, nggak naik. Begitu kondisi udah mulai normal, masyarakat mulai jalan-jalan lagi ya, kayak keluar lockdown udah mulai dikeluarin, dikendorin kan, di Amerika juga dikendorin. Lu bisa bayangin nggak 3 triliun dolar ada di masyarakat? Semua masyarakat pegang duit. Tahu-tahu mendadak pengen belanja, berat. Masalahnya, yang tadinya perusahaan yang udah cut produksi 50%, jadi barang-barang pada dikit supply-nya ya. Akhirnya apa? Inflasi terbus sepanjang sejarah tuh. Sampai kemarin tembus hampir 10% ya, hampir 9%. Jadi ceritanya gini John ya, kayak gitu bos ceritanya ya. Nah, gimana ya, saat itu kan dia cetak uang 3 triliun dolar kan bunganya diturunin sampai 1% ya. Sekarang gimana cara buat jinakin ini 10% supaya balik ke 2%? Jadi naikinlah suku bunga terus. Kalau nggak salah naikinnya bertahap deh, 3%, 4%, 5% sampai kemarin di titik Amerika naikin 4,75% ya suku bunganya. Ya ini akibat kebijakan cetak uang nih bos ya. Jadi guys, jadi itu cetak uang tuh nggak bisa sembarangan. Kalau nggak bisa sembarangan. Ini udah makan korban nih. SVB Bank robo, udah banyak kemarin bank-bank Amerika robo kan. Itu udah makan korban loh hasil cetak uang itu loh. Udah makan korban. Jadi tuh jangan dipikir bahwa sebuah negara tuh gampang aja cetak uang, nggak bisa. Nggak bisa guys. Amerika pun nggak bisa. Ada inflasi yang menghantu. Ini hantunya nih. Ini hantunya dia nih. Kalau lo cetak uang yang salah-salahnya, ini hantunya nih. Ya, lu jangan pikir inflasi gede tuh enak, enggak. SVB Bank robo kemarin, apalagi banyak tuh Silvergate apalah segala macam. Nah, itu adalah korban dari cetak uang di sini ya mau nggak mau. Itu adalah korban. Sekarang harus jinakin dengan suku bunga 4,75% di Fed. Akhirnya berhasil menjinakkan yang tadinya 9% inflasi ke 3%. Dengan 4,75% direspon sama pemerintah kita sampai di titik 5,75%. Kita pun merasakan dampaknya kemarin. Kemarin kan inflasi kita sempat tembus di angka mau 7% ya, yang sempat marah-marah tuh pada harga tahun naik tuh di akhir kalau nggak salah akhir 2001 sampai 2022 tuh inflasi kan gila-gilaan juga kan di kita. Itu juga hasil cetak uang juga guys. Kita juga cetak uang sama. Cuman ada porsinya. Tapi kita baru inflasi kayak gitu aja kita udah nangis-nangis. Ya, udah nangis-nangis kan. Ya, itulah. Sekarang karena saat ini inflasi US masih di angka 3%, belum nyentuh 2%, maka akhirnya Fed hari ini mengeluarkan kebijakan lagi, dia naikin 5,25% lagi. Tujuannya supaya tembus nih, target tercapai 2% ya, normal sebelum pandemi lah. Jadi kalau nanti habis 5,25 ini dia nggak bisa turun juga sampai 2%, mungkin dia akan naikkan jadi 5,5 sampai 5,75. Ya pasti harusnya akan direspon dengan oleh pemerintah, oleh Bank Indonesia ya. Pastinya harus direspon. Ya untuk meredam inflasi of course ya tentu aja. Jadi ini bad newsnya buat lo yang punya kreditan PR. Bad newsnya buat lo. Ya. Tapi buat lo yang di dunia saham, apakah kita ini juga menjadi bad news? Mungkin jangka pendek iya. Ya orang jadi akan lebih naruh di obligasi negara misalnya bunga jadi lebih gede gitu kan. Tapi kalau untuk kinerja justru lo sebenarnya malah bakal cuan lo ya. Contoh kalau lo ambil perbankan guys ya. Sektor yang sangat diuntungkan kalau suku bunga itu naik itu perbankan. Ya udah terbukti kemarin ya. Kemarin lu cuan kotos-kotos ya, cuan gede-gede tuh di BRI kan. Lu 6 bulan doang dari Desember tuh, November ya, sampai bulan ini lu BRI udah cuan 18% capital gain. Tambah dividen 5% berarti 23% lu cuan. Menurut gara suku bunga tuh. Ya ini kalau dinaikin lagi berarti kemungkinan lu yang pegang kayak gini-gini perbankan dan sektor finance tuh cuan buat lu. Kalau naik gede. Ya labanya mereka. Ya ini memang ini dan IHSG cenderung perlahan-lahan pasti harusnya bakal naik ya. Memang dibuktikan memang dengan data ya waktu itu kan.
Contoh di zaman SBY nih ya, 2004 Oktober dilantik ya. IHSG tuh di zaman SBY 857 ya. Di tahun 2005, kalau nggak salah suku bunganya SBY itu 12 persenan. Nah, pokoknya di suku bunga di zaman SBY itu gila deh. Bahkan pernah kur aja lo dapat bunga 20% kur loh di zamannya SBY. Gila nggak? Jadi bank itu cuan kotos-kotos lah, cuan cuan dahsyat di zamannya SBY. Ya, ya itu ya tentunya mungkin ada inflasi tinggi juga di zaman SBY yang mempengaruhi ya. Makanya kenapa suku bunganya harus tinggi. Sehingga di zaman SBY itu IHSG justru terjadi kenaikan sampai masa berakhirnya jabatan beliau ya. Dari 800 tembus ke 5.032. Ya, itu naik berapa tuh? eh Ya, naik 629% ya. Sampai 7 kali lipat di zamannya SBY ya. IHSG naik 7 kali lipat loh. Ya, karena itu ada hubungannya dengan inflasi di SBY, zaman SBY yang tinggi dan juga ditambah suku bunganya yang tinggi. Ya, itu ada hubungannya. Naik. Jadi sehingga berita ini sebenarnya untuk menaikkan suku bunga harusnya lo nggak perlu tanggepin dengan ya sebenarnya harusnya kalau lo yang pegang perbankan harusnya senang gitu aja sih maksud gue. Ya, perbankan lo cuan. Memang begitu ya kan. Gua waktu itu bikin video guys soal suku bunga tahun lalu. Gua kalau nggak salah gua ada bikin deh tahun lalu deh. Oh, lu bakal cuan parah di perbankan kan. Ya, ya buktinya memang dari Desember sampai ini aja nih. Bulan ini aja lu di BRI udah naik 18% atau 20% ya kapital gain. Tambah dividennya lah kemarin 14% dan 25% ya dalam setahun loh dari BRI. Jadi belum dari bank lain ya. Kalau bank lain juga sama tuh. Nah, itu contoh aja, contoh aja. Ya, kemungkinan ya mungkin bakal arah gitu. Soalnya gini guys, ini yang gue dapet info ya. Contoh kita bicara bunga KPR dulu. Kalau suku bunga naik katanya nih ya, katanya. Dan ini dikonfirmasi sih sama orang lapangannya ya. Pokoknya gue pernah nonton videonya lah. Eh, Kalau suku bunga naik, umumnya bank itu cepet naikin kredit guys, bunga kreditnya. Jadi naikin bunga KPR-nya cepet. Detik itu juga dia akan naikin cepet. Tapi nanti ketika nanti suatu hari BI menurunkan suku bunganya gitu kan, bank itu lama nuruninnya. Lama. Jadi istilahnya gini, bank itu mau suku bunga naik turun dia tetap cuan. Dia tetap cuan, guys. Ya, itu dia makanya. Makanya lo yang megang saham perbankan sebenarnya lo senyum-senyum sebenarnya, sebenarnya. Suka gak suka. Wah, itu ada riba gimana tuh, Bos? Ya, itu kan urusan masing-masing ya. Kalau salah riba mah urusan masing-masing lah. Itu aja. Oke, cuman kabar baiknya ya, kayaknya nanti Fed cuman paling maksimal dia akan naikin sekali lagi doang. Kalau memang setelah dia naikin ini ya, inflasinya gagal tembus sampai 2%, dia mungkin naikin sekali lagi dan setelah itu kayaknya bakal tembus ke 2% dan setelah itu stop. Nah, enaknya nih, stop. Jadi kemungkinan ini yang terakhir suku bunga ada sekali lagi mungkin udah terakhir stop. Jadi ketika inflasi nanti sudah normal ya guys, inflasi sudah normal nanti pelan-pelan Amerika juga akan nurunin suku bunganya. Kalau suku bunga mulai diturunin, IHSG makin ngegas. Pasar modalnya US ngegas. Nah pasti kan kalau suku bunga turun, negara kita BI juga akan turunin suku bunga. Jadi kalau turun suku bunga, itu IHSG bakal ngegas. Ngegas kencang nggak ada rem. Jadi jadi suku bunga naik dan turun pun sebenarnya kalau di market lo tetap cuan. Asal di perusahaan bagi dividen ya, terutama perbankan dan finance ya. Ya, jadi gitu guys. Kalau menurut gua, curcol gua hari ini ya soal taktik ngadepin ini, so far harusnya lu tetap cuan. Kemarin aja yang kita robo-robo kita juga tetap cuan kan? Ya, robo-robo berapa kali di berat. Aduh, ini yang di robo-robo kemarin ya. Robo berkali-kali tuh kita tetap cuan dapat dividen. Ya, robo yang di sini-sini robo-robo dua. Ternyata kita tetap dapat dividen, tetap bertumbuh asetnya. Apalagi nanti kalau suku bunga nanti mulai turun ya makin ngegas lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena ada tanggap semua.